Halo Sobat Trader, selamat datang di DidyMax Forex Insight. Saya Anissa, Trading Advisor di DidyMax, akan memandu diskusi kita di hari ini. Kita akan membahas data ekonomi di pekan lalu, proyeksi data di pekan ini, serta analisis teknikal pada XAUUSD. Bersama saya sudah hadir Miss Melina, seorang trader profesional dari DidyMax. Oke, selamat datang Miss Melin. Halo. Oke, mungkin langsung aja ya kita ke pertanyaan. Pertanyaan pertama, Miss Melin, bagaimana pendapat Anda mengenai perkembangan data ekonomi pekan lalu, terutama inflasi di Kanada dan Inggris? Oke, pekan lalu kita melihat dari data inflasi yang cukup signifikan dari Kanada dan Inggris ya. Di Kanada, CPI month-per-month naik tajam dari minus 0,4% menjadi 0,4%. Sementara median CPI dan trim CPI meningkat masing-masing ke 2,5% dan 2,6%. Ini menunjukkan tekanan inflasi yang stabil yang mendukung ekspektasi bahwa Bank of Canada akan mempertahankan kebijakan suku bunga tinggi. Di Inggris, kenaikan CPI year for year ke 2,3% dari 1,7%. Sebelumnya mencerminkan bahwa inflasi masih menjadi tantangan besar, terutama di tengah perlambatan ekonomi. Data-data ini memberikan momentum pada pergerakan GBP dan CAD terhadap mata uang lainnya. Oke, pertanyaan kedua, bagaimana ketegangan geopolitik pekan lalu mempengaruhi pergerakan USD nih, Miss? Oke, ketegangan geopolitik pekan lalu sangat mempengaruhi USD. Ketika Amerika Serikat memberikan izin terhadap Ukraina untuk menyerang Rusia, pasar menjadi lebih waspada terhadap resiko global. Namun, langkah tersebut justru memunculkan kekhawatiran baru tentang stabilitas Amerika Serikat, baik secara politik maupun ekonomi. Ini menyebabkan USD melemah, sementara aset seperti emas yang dianggap sebagai pelindung nilai utama menguat hingga mencapai level tertinggi mingguan di 2721. Reaksi ini menunjukkan bagaimana geopolitik dapat memberikan tekanan ganda pada USD tergantung konteksnya. Oke, pertanyaan ketiga, menurut Miss Melina, data apa sih yang menjadi sorotan utama bagi trader di pekan ini? Pekan ini ada beberapa data penting yang patut diperhatikan. Ada CB Consumer Confidence Amerika Serikat dengan proyeksi naik ke 112.0 akan menjadi indikator kunci untuk melihat kepercayaan konsumen terhadap perekonomian. Selain itu, CPI Australia dengan ekspektasi 2,5% akan menjadi katalis untuk audit. Yang juga penting adalah FOMC Meeting Minutes yang dapat memberikan gambaran jelas tentang pandangan Federal Reserve terhadap inflasi dan suku bunga. Untuk trader yang memperhatikan pasangan mata uang USD dan CAD, data GBP Kanada dan unemployment claims sangat krusial juga. Oke, next, CPI Australia diperkirakan naik ke 2,5%. Bagaimana nih menurut Miss Melina dampaknya terhadap AUD? Oke, jika CPI Australia mencapai atau melebihi ekspektasi 2,5%, AUD kemungkinan besar akan menguat. Data ini bisa menjadi sinyal bahwa RBA akan tetap mempertahankan pendekatan hawkish atau bahkan mempertimbangkan kenaikan suku bunga tambahan. Sebaliknya, jika hasilnya lebih rendah, AUD bisa melemah karena ini mengurangi kemungkinan kebijakan moneter yang lebih ketat dari RBA. Trader perlu memantau reaksi pasar pada saat data dirilis untuk menentukan arah pergerakan AUD secara lebih jelas. Oke, next. Seberapa besar sih pengaruh FOMC Meeting Minutes terhadap USD di pekan ini, Miss? FOMC Meeting Minutes sangat penting karena memberikan wawasan mendalam tentang pandangan Federal Reserve terhadap inflasi dan kebijakan suku bunga. Jika minutes menunjukkan sikap hawkish, seperti indikasi kenaikan suku bunga lebih lanjut, USD kemungkinan akan menguat. Namun, jika terhadap sinyal kekhawatiran terhadap pelambatan ekonomi, USD bisa tertekan. Oleh karena itu, trader perlu perhatikan detail dari minutes ini untuk mengantisipasi pergerakan USD. Oke, next. Miss Melin, GDP Kanada kan akan dirilis juga nih pekan ini. Apa sih yang perlu diperhatikan oleh trader dan bagaimana dampaknya pada CAD? Oke, GDP Kanada adalah salah satu indikator utama yang mencerminkan kesehatan ekonomi negara tersebut. Jika angka GDP lebih tinggi dari ekspektasi, CAD kemungkinan besar akan menguat. Karena ini memberikan gambaran bahwa perekonomian Kanada cukup kuat untuk mendukung kebijakan moneter yang ketat. Sebaliknya, jika GDP lebih rendah dari perkiraan, CAD bisa melemah karena
pasar akan mengantisipasi langkah yang lebih dovish dari Bank of Canada. Trader harus memperhatikan angka bulanan dan tahunan untuk melihat tren pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Lalu bagaimana dengan data unemployment claims AS di pekan ini? Apakah ini akan menjadi katalis penting untuk USD? Oke, unemployment claims adalah indikator mingguan yang memberikan gambaran awal tentang kondisi pasar tenaga kerja Amerika Serikat. Jika angka klaim lebih rendah dari ekspektasi, ini menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja masih kuat, yang bisa mendukung penguatan USD. Namun, jika klaim lebih tinggi dari yang diharapkan, ini dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa ekonomi mulai melambat, sehingga USD mungkin lebih tertekan. Data ini sering digunakan sebagai pendahulu untuk memperkirakan laporan NFP, jadi penting bagi trader untuk mencermati hasilnya. Oke, pertanyaan terakhir. NFP akan dirilis pada akhir pekan ini nih. Bagaimana sih ekspektasi Miss Melin terhadap data ini dan apa dampaknya pada USD? Oke, NFP adalah salah satu laporan ekonomi Amerika Serikat yang paling diperhatikan karena menggambarkan jumlah pekerjaan baru di sektor non-pertanian. Jika data NFP lebih tinggi dari ekspektasi, USD biasanya menguat karena ini mengindikasikan ekonomi Amerika Serikat yang sehat. Namun, jika data lebih rendah dari perkiraan, USD bisa melemah karena akan ada spekulasi bahwa The Fed mungkin tidak akan menaikkan suku bunga lebih lanjut atau bahkan mempertimbangkan pemotongan suku bunga. Trader harus memperhatikan angka revisi bulan sebelumnya serta data pengangguran dan upah untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Itu tadi kesimpulan dari pembahasan kita di hari ini. Semoga sedikit banyaknya dari apa yang sudah kita bahas bisa membantu trading plan Bapak Ibu di minggu ini. So, happy trading!